Anda hanya bangun 4 unit rumah saja, Anda sudah mendapatkan 500 miliar, teman-teman. Menarik bukan? Jadi, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bung Raffi. Kali ini teman-teman, kita akan bahas bagaimana cara menghitung profit daripada project developer, atau bagaimana cara menentukan ketika Anda menemukan tanah, terus mau dijadikan rumah. Bagaimana cara menentukan profit Anda tidak begitu kecil, juga tidak terlalu berlebihan. Karena terlalu berlebihan juga itu bisa berdampak terhadap rumah Anda tidak laku gitu, teman-teman. Jadi kalau di dalam komunitas kita itu biasanya kita selalu menggunakan aplikasi. Nah, kita menggunakan aplikasi namanya aplikasi hitung cepat. Jadi aplikasi hitung cepat ini banyak sekali ya, teman-teman mungkin bisa menemukan di beberapa website ya. Tapi di sini kita berbeda. Jadi cara hitung cepatnya juga sama, analisanya juga. Jadi tidak semuanya hitung cepat itu sama. Cuman di sini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana Anda bisa menghitung tapi itu tepat. Jadi jangan salah. Jadi Anda harganya juga tidak kemahalan ya. Anda terlalu sedikit harganya atau terlalu rendah harganya tapi Anda tidak sampai rugi. Artinya masih profitnya masih untung. Nah, berapa sih profit di dunia developer itu satu unitnya? Kalau kita ngomong satu unit seperti rumah ini, teman-teman, unitnya itu sekitar 20-30% ya daripada harga rumah. Misalnya kalau harganya 500 juta berarti 30%-nya 150 juta. Itulah profit yang Anda bisa dapatkan. Pak Raffi, wah kalau misalnya saya bangun 4 unit berapa dong? Wah, tinggal kalikan aja 150 kali 4, sekitar 450-500 juta. Bayangkan, Anda hanya bangun 4 unit rumah saja, Anda sudah mendapatkan 500 miliar, teman-teman. Menarik bukan? Jadi, teman-teman kalau mau belajar bisnis developer itu sebenarnya menarik. Jadi, jangan anggap bisnis ini kadang dianggap susah gitu. Padahal, ya enggak juga, teman-teman. Sebenarnya asal Anda mau action, asalkan Anda mau praktik, sebenarnya tidak jadi sulit ya. Karena memang bisnis developer itu kompleks. Cuman kalau Anda tidak action, tidak mau mulai ya susah juga. Jangan hanya melihat profitnya saja, tapi Anda sendiri tidak mau berjuang, tidak mau action, tidak mau memulai, ya percuma. Anda tidak akan mendapatkan 500 miliar gitu loh. Nah, teman-teman, jadi banyak ya di komunitas itu dia mendapatkan 450 juta sampai 500 juta, 500 miliar itu dalam jangka waktu 4 sampai 6 bulan, teman-teman. Hanya dari membangun 4 unit saja. Kalau ini nih contohnya, ini 1, 2, 3 ya. Itu sudah 150 juta kali 3, teman-teman. Jadi itu cukup worth it sih kalau kita memulai bisnis developer itu sendiri. Dan jangan terlalu berpikir yang wah ruwet dan seterusnya. Jadi coba aja dulu canvassing, cari tanah ya, tanah yang sifatnya hot deal. Nanti teman-teman baru setelah menemukan tanah yang cocok untuk Anda developerkan, Anda baru masukkan ke quick count itu. Anda baru masukkan ke hitung cepat tadi. Nah, apa yang perlu dianalisa selanjutnya? Bagaimana cara menghitung profitnya? Apabila harga tidak sesuai, misalnya nih masih di atas kompetitor Anda, misalnya Anda setelah masukkan hitungan, terus ternyata harga kompetitornya masih tidak sama, misalnya, ya itu masih di atas kompetitor, misalnya terlalu mahal, terlalu tinggi rumah yang rencana Anda mau bangunkan. Ya, silahkan Anda melakukan negosiasi, teman-teman. Yang dinegosiasikan apa? Ya ke pemilik tanah. Nah, Anda negosiasikan ke pemilik tanah agar tanahnya itu harga per meternya turun, atau harga tanahnya itu menjadi turun, dan harga yang Anda lempar ke customer, harga yang Anda lempar ke calon customer Anda itu jadi sesuai dengan kompetitor Anda. Jadi yang saya maksudkan kompetitor di sini adalah dari sisi harga ya. Kompetitor Anda misalnya jual 500 juta, ya Anda jangan jual 700, ya pasti nggak laku ya. Jadi minimal sama ya kuncinya. Kalau mau bersaing dengan kompetitor ya minimal sama atau di bawahnya sedikit. Ya, tapi jangan mengurangi profit Anda. Jadi setiap developer itu punya target sendiri untuk mendapatkan profit yang dia inginkan, teman-teman. Jadi seterusnya teman-teman, profit minimal 20-30%, teman-teman. Jadi jangan sampai bangun sebuah unit perumahan
1 sampai 4 coupling ya, berapapun, tapi keuntungan Anda di bawah 20%. Itu saya bilang itu kerja bakti ya. Jadi jangan sampai, karena resiko yang Anda tanggung itu tidak tidak sesuai dengan nilai profitnya. Jadi saya sarankan untuk pemula itu silahkan Anda cari profit itu 20 sampai 30% ya teman-teman, dari harga jual. Misalnya gampang hitungnya 500 juta ya 100 juta keuntungannya, atau 150 juta itu sudah worth it sih. Jadi jangan sampai di bawah itu, karena risikonya cukup tinggi teman-teman. Nah, selanjutnya profit Anda setelah menentukan harga di bawah kompetitor atau sama, itu baru Anda buka projectnya ya. Intinya apa tadi teman-teman? Minimal sama atau di bawah kompetitor Anda sedikit gitu. Nah, itu baru Anda memulai. Untuk di awal jangan ambil profit yang banyak dulu. Ya, karena apa? Anda memulai dulu. Jadi jangan berharap, wah 30% nih harus. Ya, jangan juga. Jadi ada ringnya. Ya mungkin 20, 25% nggak apa-apa. Itu Anda ambil saja. Ya, jadi yang penting Anda memulai dulu. Yang penting Anda mencoba dulu bagaimana memulai bisnis developer itu sendiri. Nah, terus selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah apakah kompetitor kita misalnya harganya sama, terus boleh nggak bersaing di situ? Boleh, kalau harganya sama nih, misalnya 500 nggak apa-apa. Berarti yang ditonjolkan adalah konsepnya. Kalau misalnya Anda tahu kekurangan kompetitor Anda, konsepnya misalnya pakai konsep A, yo Anda harus pakai konsep, mungkin konsep A tapi dimodifikasi lagi jauh lebih baik, atau Anda mengganti konsep konsep kompetitornya A, yo Anda ganti konsep kompetitor, Anda ganti konsep dengan yang B gitu loh, atau sama, nggak masalah. Tapi kalau Anda mau cepat laku ya Anda harus memodifikasi agar jauh lebih bagus mungkin ya, dari sisi kualitas bangunan, dari model fasad ya, dari dari kualitas daripada pelayanan Anda. Itu penting untuk ditingkatkan, karena Anda harus bersaing dengan kompetitor Anda, karena itu harganya sama ya. Demikian dari saya Bung Raffi, salam closing.